Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di MFA tanggal 3 apa ini? 3 Juli ya. Oke, seperti biasa di hari pertama. Di hari pertama MFA itu ada yang namanya salah satunya itu adalah perdarahan ya. Perdarahan dan shock. Ini kudu dipahami dulu nih, shock yang disebut di sini adalah sebuah kegagalan pada sirkulasi jantung ya, bukan shock, kaget, heran atau apa seperti misalnya Anda dapat undian 200 miliar gitu. Anda shock, bukan itu. Tapi kegagalan sirkulasi sehingga darah itu tidak bisa terdistribusikan ya dengan baik ke seluruh jaringan ya, itu. Oke, jadi eh, gimana mulainya? Kita mulai aja dari katakan ini O2 ya. O2 kita hirup masuk ya, ada ke hidung, terus ada saluran namanya trakea. Dari trakea ini bercabang ya ke paru-paru ya, bercabang namanya bronkus ya, namanya bronkus. Nah, dia bercabang lagi ya, namanya bronkiolus. Nah, sampai di ujung dia ada buletan-buletan kantong udara. Namanya alveolus. Ya. Ini alveolus ini. Ya. Dari sinilah masuk O2. Oke. Terus dia di sini ada apa ya? Kayak pintu lah. Pintu dia langsung ke pembuluh darah. Ya, katakanlah nih pintu, katakanlah ya nggak ada sih pintu emang nggak ada. Ini cuma mempermudah ilustrasi aja. Nah, di sini ada pembuluh darah. Ya, masuk dia ke sini. Ya, O2 ada di sini. Nah, di dalam pembuluh darah ini sudah ada Hb. Jadi Hb ini berikatan dengan O2 ya. Namanya HbO2 ya. Sudah dari sini dia ke paru-paru ya, ke paru-paru. Ya, dari paru-paru eh, dari paru-paru masih merah lagi gini ke seluruh tubuh ya, ke seluruh tubuh. Sebenarnya ini gambarnya agak beda lah, Kak. Eh, ini harusnya masuknya ke paru-paru yang kiri, tapi ini gambarnya kanan. Ya, katakanlah segambar dari belakang ya, jadi ini menghadap ke depan. Maksain aja. Nah, dari sini balik lagi ya. Dari seluruh tubuh balik lagi ke paru-paru. Nah, dari paru-paru nanti ke sini.
Nah, ini ada Hb, tapi dia bukan berikatan dengan O2, melainkan dia berikatan dengan CO2. Sama, sini dia, ada CO2. Ya, yang nanti ini akan keluar. Ngerti nggak? Ini gambarannya agak kasar sih. Ya, tapi mudah-mudahan mengerti semua. Dari alveolus, ke paru-paru lagi. Ke jantung, ya, ke jantung. Jadi arahnya itu dari paru-paru, ya, ke jantung itu dia masuk ke serambi kiri, dari serambi kiri dia ke serambi kanan. Eh, kok serambi kanan sih? Setelah dari serambi kiri dia masuk ke bilik kiri, ya, dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh balik lagi ke jantung. Di mana jantungnya? Pertama di serambi kanan, dari serambi kanan ke bilik kanan. Dari bilik kanan dia ke paru-paru lagi. Habis dia ke paru-paru keluar, ya. Nah, waktu masuk dia bentuknya O2 sampai di sini, ya. Dari sini ke sini bentuknya adalah CO2. Kenapa? Pada saat di seluruh tubuh, ya, ini seluruh tubuh, HBO2 itu dia nyuruh O2-nya masuk sini, ya. Nah, O2 ini dia menjadi energi. Hasil pembuangannya adalah CO2. Nah, CO2-nya nanti ditangkap lagi sama Hb yang kosong. Kan Hb-nya kosong nih. Banyak yang kosong karena dilepas O2-nya. Nah, berarti nanti sini berikatan namanya HbCO2. Ya, mulai dari sini nih, HbCO2 nih. Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa harus merah dan kenapa harus biru? Ini dari jantung ke seluruh tubuh itu semuanya merah. Yang artinya di sini adalah pembuluh darah yang dari jantung ke seluruh tubuh itu namanya arteri. Arteri ini gambarnya merah. Kenapa dia bisa merah? Karena Hb-nya yang bercampur dengan O2. Hb yang bercampur dengan O2 warnanya merah. Ya, Hb yang bercampur dengan O2 warnanya merah. Oke, begitu dia sampai di mana, di seluruh tubuh nih, di sini, dia berubah jadi energi dan menjadi HbCO2. Ya, kenapa warnanya biru? Yang biru itu namanya vena. Kenapa vena? Karena Hb-nya bercampur dengan CO2. Hb yang bercampur CO2 warnanya merah kebiruan. Hb yang bercampur O2 warnanya merah terang. Ya, penting nih. Kelihatannya sepele, cuman merah sama biru. Bentar, saya screenshot. Oke. Ya, dah ini. Berikutnya, ya, berarti di sini berikutnya yang paling penting di sini adalah Hb kan. Hb itu adalah hemoglobin. Ya, dari kata hem dan globin. Hem itu adalah unsur besi,
Ya, globin itu strukturnya protein. Jadi yang namanya hemoglobin penting sekali yang namanya unsur besi Fe berarti ya. Fe ada dua, yang 2 plus atau yang 3 plus. Sama protein. Ya. Jadi makanan tuh kenapa harus sehat dan lengkap? Yaitu karena untuk pembentukan Fe-nya. Ya. Dan banyak makan protein. Makanya orang, ya maaf ya, banyak, ini sih kayaknya kasus dulu lah, zaman-zamannya saya sekolah tahun 90-an. Anak yang doyannya tuh makannya cuma nasi, garam, sama kecap. Yaitu asupannya kurang sehingga dia kurang protein, akhirnya dia mengalami gizi buruk. Ya, protein ini penting karena protein itu zat pembentuk tubuh, ya, zat pembentuk tubuh. Oke, si Hb ini ngapain? Hb ini di dalam pembuluh darah dia berikatan dengan O2 atau berikatan dengan CO2. Bisa berikatan dengan yang lainnya enggak? Bisa. Ya, salah satu yang paling bahaya adalah yang kalau dia berikatan dengan CO. CO itu sifatnya adalah toksik. Ya, ikatannya itu, ikatan Hb dengan CO, ikatan atau afinitasnya itu 300 kali lebih kuat daripada O2 ataupun CO2. Ya, normalnya badan itu kemasukannya ya ini doang. Kalau dia sampai kemasukan CO, karbon monoksida, itu artinya toksik bagi tubuh, yang artinya nanti akan racunnya ke seluruh jaringan, katakanlah di otak, otaknya mati, orangnya ikut mati juga. Nah, terus caranya kalau keracunan CO gimana? Caranya adalah yang pertama jangan ragu untuk memberikan oksigen. Ya, oksigen pakai yang non rebreathing mask. Nanti nanti saya kasih tahu non rebreathing mask apa yang tadi apa jantung tuh tadi seperti apa. Ya, tuh. Itu kalau keracunan karbon monoksida, ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomong perdarahan. Kalau ada perdarahan, berarti ada darah yang keluar. Ingat nih, kalau dia tidak segera ditangani, darah keluar berarti HBO2-nya di dalam tubuh itu dia berkurang. Sehingga O2 yang di jaringan juga berkurang. Ya, ini dia jaringan tidak mendapatkan O2. Akhirnya apa? Ya, jaringan akan mati. Ya, siapa yang paling membutuhkan O2? Salah satunya contohnya apa? Oh, otak kita. Otak kita tuh makanannya O2 sama gula. Dah itu. Kurang oksigen nggak bagus, otak kurang gula juga nggak bagus. Kelebihan gula nggak bagus, serba susah. Kelebihan gula kita diabetes. Kurang gula badan lemes, otak mati jaringannya. Ya, tuh perdarahan. Sehingga kalau ada perdarahan, ya harus di stop, stop perdarahan. Caranya gimana? Cara yang paling gampang. Katakanlah nih tangan nih, ya.
Di tangan ada berdarah di sini. Ya. Caranya gimana? Yang paling ini diikat ya. Sistem tourniquet. Nah, tourniquet ya. Ini namanya sistem tourniquet tulisannya. Tourniquet. Ya, stop perdarahan. Tapi ingat, sistem tourniquet ini harus cepat. Cepat itu cepat untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Ya, ntar dulu. Ya, kenapa? Ini nih, lihat gambarnya aja nih. Ini kalau diikat begini, artinya darahnya terkunci, terblok dia. Yang artinya apa? Yang artinya daerah sini ini dia tidak dapat eh, suplai darah. Kenapa nggak dapat? Ya sekarang diikat seperti ini. Yang artinya akan terjadi kematian jaringan. Nah, kalau udah ada kematian jaringan, akan lumpuh sehingga menyebabkan amputasi, dipotong. Ya udah mati jaringannya. Gimana? Ya kan? Jadi caranya seperti apa ya? Caranya harus cepat-cepat dia. Cepat-cepat tuh maksudnya bagaimana ya? Harus sampai sini harus segera ditangani. Jangan diikat seperti ini tapi ngerjainnya besok atau lusa keburu mati. Ya mungkin nggak mati langsung diamputasi sih nggak, tapi ya ada apa sih namanya ya? Sindrom kompartemen atau apalah. Pokoknya dia nggak dapat suplai darah dia ke sini. Ya, itu kalian harus pikirkan stop tuh perdarahan. Nah, permasalahannya adalah kalau perdarahan mengalir terus, tidak bisa ke stop atau terlalu banyak ya, yang keluar terlalu banyak di awal terlalu banyak. Ini nanti dia bisa menyebabkan shock. Shock yang terjadi karena perdarahan kita sebut adalah shock hipovolemik. Ya, hipo itu artinya turun, volem itu isi. Kata ik di belakang itu cairan atau darah. Digabung shock yang terjadi karena turunnya volume darah. Gampang kan? Terus kalau shock tuh tandanya apa, Dok? Nah, shock itu tandanya adalah pertama HB, kok HB, tensi turun, nadinya cepat, muka pucat. Dan ini kemungkinan shock. Nah, pertanyaannya gimana kamu bisa tahu tensi turun, nadi cepat? Oke, inilah seninya di sini memang agak panjang. Ya,
Kamu kan kalau ngelihat pasien kayak gini kan dirawat di hospital kan, yang perdarahan, ya kan, dirawat di hospital. Ya udah, kamu hitung dari pas begitu dia dirawat di hospital, ya, dah. Kamu hitung 5 menit pertama HR, heart rate atau denyut nadi itu 98 kali per menit. Enggak lah, 90. Ini udah harus curiga nih. Eh, iyalah udah. Tensi darah itu 110 per 80. Satuannya milimeter Hg. Udah. Biasanya berapa ya? 5 menit sekali lah. 5 menit kedua. HR-nya atau denyut nadinya tahu-tahu sudah 98 kali per menit. Tekanan darahnya 105 per 70 milimeter Hg. 5 menit ketiga. Ternyata dia sudah 105 kali per menit. Tensinya itu 100 per 65 milimeter Hg. Nah, dari sini aja kamu udah lihat kan, denyut nadi naik, ya kan? 90, 98, 105. Tensinya turun 100 per 80, 150 turun. Berdasarkan dua hal ini, shock. Udah nih, hati-hati. Shock hipovolemik. Yang nantinya ini nggak mungkin 90, nggak mungkin ini bisa-bisa 90 aja kali ini. 90 per 70 udah sampai sini. Ya, satu yang harus Anda tahu yang namanya tensi darah itu normalnya kan 120 per 80 milimeter Hg. Ya, asal tahu aja nih, yang atas ini namanya sistol, yang bawah ini namanya diastol. Yang pertama harus Anda ingat, angka sistol itu lebih besar daripada diastol. Dah. Yang kedua, kalau yang namanya shock biasanya eh, sistol dikurangin diastol itu kurang atau sama dengan 20 milimeter Hg. Jadi dengan kata lain, ya, semakin mendekati jaraknya ini, ya, berarti kita harus semakin curiga kalau dia itu mengalami shock hipovolemik. Apa shock adanya cuma hipovolemik? Enggak. Yang namanya shock itu ada yang namanya hipovolemik. Ada yang namanya distributif. Ada yang namanya kardiogenik. Ya, yang Anda pelajari yang hipovolemik. Ya, distributif nanti kayaknya di MC ya. Atau di YouTube saya ada kok. Kalian bongkar-bongkar aja, cari-cari aja, ada. Ya, jadi caranya seperti ini. Kita tahu bahwa dia ini tensinya menurun, tensi menurun, denyut nadi meningkat, ya. Berarti Anda taunya karena Anda merawat pasien ini. Jadi melalui perawatan baru Anda paham. Anda paham ini, ya. Nah, kalau udah shock, apa yang mesti dilakukan? Kalau oh ini udah shock nih, ya.
Sebenarnya dari yang kedua sini saja nih, ya harus curiga udah syok. Sehingga dari awal itu yang namanya pasang infus, ya NaCl 0,9%. Ada tuh di kapal tuh NaCl 0,9%. Nanti tetesannya diajarin di MC. Ya dipasangin O2 oksigen pakai sungkupnya ininya namanya NRM biar lebih cepat ya. Dengan kecepatan nih biasanya 4 sampai 6 liter per menit. Sudah. Karena ini infus karena perdarahan kan dilihat lagi perdarahannya gimana. Apakah butuh anti nyeri atau mungkin butuh antibiotik ya. Antibiotik bisa obat tablet, bisa salep ya dan lain sebagainya. Yang penting Anda harus lapor medis. Kapan lapor medis? Pemberian pertolongan pertama baru Anda lapor. Ya, saya sudahi sampai di sini untuk apa tentang shock dan perdarahan. Ya, saya tutup dulu baru nanti Anda bertanya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi